Oke, kita lanjut ya. Di diktat kita sudah sampai mana? Sampai itu Pak, naikkan Pak belum? D. Oke, 6 Romawi, huruf D besar ya. Ya, besar. 6 Romawi, huruf D besar. Jadi kita udah belajar kecilnya. Jangan-jangan ini gini. Kematian. Sorry, mulai dengan kehidupan dulu. Kehidupan dulu. Kehidupan. Terus Kematian, ya. bangkitan, bangkitan, dan kenaikan. Iya. Mungkin kita ngerti kalau kehidupan, kematian, dan kebangkitan semuanya berpengaruh terhadap keselamatan. Tetapi kenapa kenaikan juga? Bukankah kenaikan cuma naik ke surga saja? Bukankah ini cuma kembali gitu? Apa hubungannya dengan keselamatan? Jadi memang ini ditulis di nomor satunya, D besar nomor 1. Ini adalah peristiwa kembali ke tempat asal, ya oke. Dan juga merupakan perpisahan secara fisik, walaupun bukan secara rohani ya. Tetapi lebih daripada itu semua, ini merupakan bukti bahwa keselamatan itu membawa kepada Bapa. Ingat bahwa Tuhan Yesus adalah yang sulung, dan kita akan mendapatkan segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus. Kalau Yesus sendiri tidak kembali kepada Bapa, kalau Yesus sendiri tidak naik ke surga, maka bagaimana kita nanti bisa naik ke surga? Justru Yesus naik ke surga, kembali kepada Bapa, membuktikan bahwa kalau kita bersama-sama Yesus, kita juga akan ke situ. Ya. Oke. Nah, yang 1 sama 2 ini, 1 kembali ke tempat asalnya. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus akhirnya kembali kepada Bapa. Ya. Nomor 3 juga. Pak, Ya. kalau seandainya Yesus tidak naik ke surga, apakah kita masih diselamatkan atau tidak? Bukankah Yesus itu adalah Allah gitu, penyelamat? Ya seharusnya tidak mempengaruhi dia naik, Pak. Tidak mempengaruhi dia naik. Tidak mempengaruhi keselamatan jika dia naik. Jika dia naik. Bahkan tidak dia tetap di bumi itu tidak mempengaruhi karena dia juru selamat. Nah, betul. Kalau cuman itu doang, tapi lihat yang 3 sama 4-nya. Ke sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi imam besar, ini adalah suatu peran yang sangat penting. Ingat bahwa imam besar itu berfungsi untuk menjadi perantara, untuk mendamaikan antara Allah dengan manusia. Dan karena
ini harus dilaksanakan untuk selama-lamanya, maka hanya Yesus yang bisa melakukannya. Tetapi untuk melakukannya berarti Yesus perlu berada di surga. Begitu. Perannya sebagai imam besar. Oke. Ini nanti kalian bisa baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Cukup panjang di situ. Sesudah Tuhan Yesus mati, maka katanya Tuhan Yesus masuk ke tempat yang Maha Kudus itu, lalu kemudian membawa darahnya sendiri sebagai persembahan. Ini mengacu kepada sistem perjanjian lama yang menyimbolkan itu, yaitu ketika imam besar katanya menembus tabir masuk ke dalam tempat yang Maha Kudus, lalu kemudian melakukan ritual. Tapi itu cuma simbol. Yang sesungguhnya adalah ketika Yesus naik ke surga, lalu kemudian melakukan hal yang sesungguhnya. Dan itu cukup dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Begitu. Ya. Pak, berarti logisnya begini ya, Pak. Kenaikan Yesus Kristus. Jadi kan Ya. kalau seandainya berarti keselamatan kita itu belum sampai kepada Bapa begitu. Hanya sebatas Yesus Kristus saja. Kalau bukti keselamatan kita tuh harus Yesus yang bawa kepada Bapa baru diselamatkan, atau bagaimana, Pak? Tidak ada bukti bahwa keselamatan kita ya itu bukan hanya di dunia ini saja, tetapi keselamatan kita itu benar-benar membawa kita ke surga. Ya, keselamatan kita itu bukan hanya lepas dari neraka saja, tetapi keselamatan kita benar-benar membawa kita kepada Bapa. Nggak tanggung-tanggung. Ini satu paket. Ya, ini nggak bisa dipisahkan. Kalau misalnya hanya sampai bangkit doang, ini sama saja gagal. Sama saja sebenarnya pekerjaan Tuhan Yesus tidak sempurna. Ya, jadi nggak mungkin. Ini adalah satu paket. Ini dilakukan di bumi semua, yang ini dilakukan di surga. Pengesahannya. Iya, something like that, ya. Jadi secara persiapannya semua udah dilakukan, tetapi itu baru persiapan. Kemudian dieksekusi, dan kemudian akhirnya difinalisasi. Nah, nanti pada saat pengadilan, waktu itu kita akan bersama-sama semua manusia yang lain diadili. Pada waktu itu akan dipisahkan. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu memiliki seorang imam besar. Kita memiliki perantara. Kita memiliki tanda kutip pembela yang akan maju di depan kita gitu, membuktikan bahwa kita sudah dibenarkan, kita sudah ditanggung. Nah, itulah fungsi Tuhan sebagai imam besar. Ya. Membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus ini kan di dalam Yohanes itu kan pasal 14 dan 15 itu kan Tuhan Yesus menjadikan roh kebenaran. Dan apakah kita tafsirkan itu roh kebenaran itu roh kudus? Iya. Nah, maka berarti ketika ia naik ke surga
apakah Roh Kudus itu baru berperan atau baru bekerja, atau ketika seseorang, kan kita percaya ketika seseorang percaya dan bertobat maka akan dimencarakan Roh Kudus sesuai dengan Efesus pasal 1 ayat 12 itu, Pak. Jadi pertanyaan saya begini, Pak. Sejak Tuhan Yesus di dunia, apakah juga Roh Kudus sudah ada di dalam hati seseorang? Lalu kenapa dia pas naik itu, kenapa dia baru janjikan Roh kebenaran? Padahal kita percaya kalau seseorang sudah bertobat dan percaya, seperti Yohanes Pembaptis, kalau dia membaptis orang, dia menekankan pertobatan dan percaya, maka akan masuk Roh Kudus. Tapi kenapa ketika dia naik baru dia janjikan? Jadi satu-satu, Roh Kudus tetap berperan walaupun di Perjanjian Lama. Walaupun tidak selalu disebut dengan istilah Roh kebenaran, tetapi itu hanya salah satu namanya saja. Kita bisa melihat misalnya pada waktu Roh Tuhan, Roh Allah katanya hinggap pada Simson, ya, atau pada Daud, atau pada para nabi, sehingga mereka bernubuat. Kita bisa melihat pekerjaan dari Roh Kudus. Tetapi misalnya di Yohanes pasal 14, bagus sekali, cukup panjang, tetapi ada misalnya ayat-ayat yang kayak ayat 17 bilang bahwa akan diam di dalam kamu, ya, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kelihatannya ini sedikit berbeda dibandingkan yang kita baca di PL. Yang kita baca di PL kelihatannya tidak diam di dalam manusia. Begitu. Ya. Tetapi bisa datang dan bisa pergi. Apakah masih zaman PL ketika zaman Rasul-Rasul itu kan kita percaya bahwa itu sudah PB ya? Nah, di zaman Rasul-Rasul itu kan ada sekitar berapa ribu ya, 3.000 yang di hari Pentakosta itu ya, 3.000 yang bertambah. Dan kita tahu bahwa ketika seseorang percaya dan bertobat itu sudah dimeteraikan Roh Kudus, artinya sudah diam di dalam Roh Kudus. Bahkan kapan? Ketika Yesus naik itu yang kau bilang. Enggak dibilang. Maksudnya, baru diam itu adalah ketika Roh Kudus dicurahkan, yaitu pada hari raya pada Pentakosta itu. Berarti pas ketika Yesus di dunia, Roh Kudus masih bisa lepas gitu. Bisa lepas. Maksudnya belum iya, belum diam di dalam. Belum disahkan. Ya. Oke. Berarti itu kaitan dengan kenaikan Yesus Kristus ya, Pak? Kaitan maksudnya Yesus Kristus sampai ke Bapa, baru Roh Kudus bekerja di hati dia, tinggal maksudnya, bukan bekerja, diam. Atau sebelum itu, Pak, sebelum Yesus Kristus naik, Yesus harus naik dulu. Baru. Iya, kan Tuhan Yesus bilang lebih baik jika aku pergi. Ya. Oke. Kira, nggak usah terlalu banyak di situ. Kita lanjut 7 Romawi. Peran Roh Kudus. Nah, ini mungkin sedikit lebih menarik. 7 Romawi. Nah, peran Roh Kudus. Kalau peran Yesus sudah jelas. Peran Allah Bapa ya juga jelas. Peran Roh Kudus apa?
Roh Kudus, ini nggak ditulis di sini, itu juga terlibat dalam persiapannya. Ya pokoknya ada persiapannya, pokoknya Roh Kudus juga sebenarnya ada. Selain itu dia ada mempersiapkan. Kalau kita ingat, di minggu-minggu sebelumnya saya menjelaskan bagaimana nubuatan itu mempersiapkan keselamatan. Jelas itu adalah karya Roh Kudus. Selain itu, menyadarkan manusia. Oke. Menyadarkan manusia. Di dalam Yohanes 16 ini tentang pekerjaan penghibur. Ini Tuhan Yesus lagi jelasin sama murid-muridnya. Lalu dia bilang kalau dia pergi akan datang Roh Kudus. Terus ayat ke-8-nya dia bilang kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Terus akan dosa, terus akan kebenaran, terus akan penghakiman. Ini kerjaan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8-nya. Nah, kita jangan melupakan bahwa waktu kita menginjil, menjelaskan atau bersaksi tentang kebenaran, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Mengandalkan firman Tuhan. Jadi yang bekerja di dalam hati manusia itu adalah Roh Kudus. Peran Roh Kudus di sini sangatlah vital. Oke. Kemudian B, memeteraikan. B atau 2? Oh, itu A sama B ya dalam. Nanti kalian ini sendiri udah ngerti ya. Memeteraikan. Memeteraikan. Kalau kita baca dalam Efesus 1 ayat 13. Coba saya buka dulu biar nggak salah. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ini kayaknya agak beda dikit dengan yang di bahasa Inggris. Coba cek. Oke. Jadi bahasa Inggrisnya ya,
In whom also after that ye believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Terjemahannya, di dalam Dia kamu juga sesudah kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus, Spirit of Promise. Sebenarnya nggak ada kata kudusnya sih, cuman Spirit aja. Oh, ada Holy Spirit of Promise, Roh Kudus, janji itu. Benar nggak? Ya, periksa ya. Yang dijanjikan, ya benar-benar Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi kalau di bahasa Indonesia ketika kamu percaya, di bahasa Inggrisnya sesudah kamu percaya. Oke, pertama dulu bahwa tugas dari Roh Kudus memeteraikan. Kelihatannya ini menjadi jaminan, ya, dan menjadi harapan kita. Jadi rupanya keselamatan kita itu masih dalam bentuk janji atau harapan. Harapan. Tetapi harapan kita itu ada jaminannya, yaitu meterainya Roh Kudus. Gitu. Ya. Kenapa dibilang harapan? Karena nanti akan dinyatakan pada saat ini, pada saat nanti di pengadilan. Nah, di pengadilan itulah maka Yesus akan sebagai imam besar menyatakan bahwa kita sudah digantikan atau sudah dihukum. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Sebelum itu terjadi, kita masih diselamatkan dalam pengharapan. Ya, karena belum dihakimi. Tapi nanti pada saat dihakimi kita akan dibenarkan. Itu adalah harapan kita. Tetapi harapan kita itu pasti karena dijamin, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Asalkan kita tetap beriman. Nah, lalu ini katanya sesudah kamu percaya. Berarti urutannya dulu itu harus percaya dulu. Baru kemudian menerima meterai dari Roh Kudus. Ini ada satu hal yang menarik yang biasanya disebut dengan istilah Ordo Salutis. Okay. Ini artinya adalah urutan, ordo, urutan, sal, keselamatan.
urutan keselamatan. Nah, teori atau filsafat Calvinisme berkata bahwa manusia tidak bisa percaya sebelum dia dilahirbarukan kembali. Ya kan? Berarti urutannya itu haruslah regenerasi dulu. Regenerasi. Berarti ini sama dengan apa? Lahir baru ya. Jadi generasi itu menjadi ada. Regenerasi berarti kembali. Jadi lahir kembali. Baru kemudian percaya atau bertobat. Baru kemudian dibenarkan. Dan seterusnya. Ini masih ada lagi beberapa. Oke. Nah, katanya regenerasi ini dilakukan oleh Roh Kudus. Kalau regenerasi terjadi sebelum percaya, berarti kelahiran kembali ini bukanlah efek dari percaya, melainkan percaya merupakan efek dari lahir baru. Oke. Nah, yang menarik, kalau ini adalah kerja Roh Kudus di dalam hati yang sudah mengubah orang itu sampai lahir baru, bagaimana terus dimeteraikannya sesudah percaya? Nah, sudah lahir baru dulu, tapi belum dimeteraikan. Ya, sudah diregenerasi, tetapi tidak dimeteraikan. Ini aneh. Berarti ada suatu momen di mana seseorang lahir baru tanpa dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena dimeteraikannya harusnya sesudah dia percaya. Ya. Ini kita bingung. Bagaimana seseorang bisa dilahirbarukan oleh Roh Kudus, tetapi tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi kelihatannya ada masalah dengan ordo salut di sini. Oke. Lanjut dulu, mendiami. Ini tadi sudah ditanyakan, sudah disinggung sedikit mengenai apa yang Roh Kudus lakukan, yaitu mendiami hati manusia. Oke. Ini ada banyak ayatnya. Misalnya di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, ini terkenal. Paulus menasehati orang Korintus jangan mencemarkan tubuh mereka, sebab katanya tubuhmu adalah bait Roh Kudus ya, yang diam dalam kamu. Jadi sekarang Roh Kudus diam di dalam kita. Oke. Di pasal-pasal sebelumnya, pasal 3 masih 1 Korintus ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?
Jadi ini banyak ayat. Oke. Kalau ada yang mau ditanya boleh langsung ya. Lalu ya, saya langsung mengikuti tentang mengenai ngobrol salutis tadi. Itu yang tentang apa? ngobrol salutis tadi. Itu Ya. pemahaman apa atau Itu pemahaman Calvinis. Oke. Pak, Ya, mereka kalau di sini atas dasar mana mereka argumennya tuh mengenai dilahirkan itu sebelum percaya? Menurut argumen mereka. dapat dari mana ini? Iya. Argumennya. Ya. Seandainya orang awam diajarkan begini, ini bingung. Kenapa? Karena lahir baru ini sudah sama dengan diselamatkan. Seperti yang Tuhan Yesus bilang sama Nikodemus, ya, kamu tidak akan dapat melihat kerajaan Allah kecuali kamu lahir kembali. Oke. Ini adalah regenerasi. Mereka mendapatkannya dari doktrin total depravity, yang berkata bahwa manusia yang berdosa tidak punya kemampuan untuk percaya. Kemampuan percaya aja nggak punya. Oleh sebab itu mereka harus dimampukan dulu lewat regenerasi. Begitu. Ya. Nah, sekali lagi ini menghasilkan pertanyaan etis. Kenapa Allah tidak meregenerasi semua orang? Atau kenapa Tuhan menuntut tanggung jawab dari orang yang tidak ia regenerasi? Kalau tanpa regenerasi orang tidak punya kemampuan untuk percaya, kenapa Tuhan menyuruh dia percaya? Toh dia tidak punya kemampuan itu. Itu sama saja dengan berkata kepada orang mati. Kan menurut mereka total depravity itu berarti manusia mati secara rohani. Dan mati secara rohani artinya tidak bisa melakukan suatu hal apapun yang rohani secara positif. Itu sama saja Tuhan berkata kepada orang mati, ayo bangun, makan, jalan ke sini, berbuat ini, berbuat itu. Tapi itu kan orang mati. Jadi kalau harus diregenerasi dulu, maka harusnya dikasih perintah untuk percaya itu sesudah dia diregenerasi. Tapi nyatanya Calvinis sendiri percaya bahwa orang yang tidak diregenerasikan pun dipanggil oleh Tuhan dan dituntut harus percaya. Dan kalau tidak percaya akan kena hukum. nanti ada pemahaman kalau tidak diregenerasi masih bisa percaya? Tidak bisa menurut total depravity. Tanpa regenerasi tidak bisa percaya. Jadi kalau kita ibaratkan ada manusia, dia di dalam penjara rohani, lalu kepala penjaranya bilang, oke, kamu harus bersihkan seluruh penjara ini, lalu kamu akan diampuni. Kalau kamu tidak bisa bersihkan seluruh penjara ini, maka kamu akan dihukum mati.
tapi pintu penjaranya tidak dibukakan, dan dia masih di dalam sel dia. Yang pegang kuncinya adalah si kepala penjara itu, dan kepala penjara tidak mau bukakan pintu selnya, tetapi tetap bilang bahwa dia harus membersihkan seluruh penjaranya, kalau tidak dia akan dihukum mati. Nah, bagaimana ini? Kita bingung. Oke. Jadi kelihatannya ada masalah di situ. Sudah? Nah, lanjut. Ya, hapus. Delapan. Kita lagi ngebut. Kecepatan tinggi. 8 Romawi, syarat keselamatan. Waduh, ini gawat. Nyawanya udah mau putus. Memang tertulis di diktat itu ada bertobat dan percaya, seolah-olah ini dua hal yang terpisah ya. Tapi saya jelaskan bahwa bukan itu maksud diktatnya. Diktatnya bukan bermaksud membedakan bertobat dari percaya. Oke. Hanya bahwa kedua hal ini itu bisa kita bahas secara terpisah. Itu aja. Ini kayaknya perlu ada yang ngisiin supaya 1 jam kita bisa hidup. Oke. Sebenarnya bertobat dan percaya ini adalah satu paket. Tetapi kadang-kadang disebut salah satu untuk mewakili kedua-duanya karena dia satu paket. Kadang-kadang berkata bertobat maksudnya adalah bertobat dan percaya. Kadang-kadang dibilang percaya doang, tapi maksudnya juga ada bertobatnya. Oke. Jadi bertobat ini apa? Artinya adalah berbalik, ya, meninggalkan dosa. Ini definisi paling sederhananya lah. Menyesali. Menyesali ini adalah suatu perasaan yang bersama-sama dengan sikap berbalik dan meninggalkan dosa ini. Karena dia berbalik lalu meninggalkan dosa, maka dia menyesali dosa itu. Ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud meninggalkan dosa atau berbalik dari dosa? Inti dari bertobat adalah suatu perubahan di dalam pikiran, dan ada perubahan di dalam perasaan, dan ada perubahan dalam kehendak. Oke. Jadi pertama, pikirannya dulu mengakui bahwa dosa ini tidak baik. Oke. Jadi harus ada pengertian apa itu dosa. Dan
kenapa dosa ini tidak baik. Harus mengerti itu. Kalau nggak ngerti apa itu dosa, ya belum bisa meninggalkan dosa. Oke. Lalu kemudian harus ada perubahan perasaan. Kalau dia berbalik, kalau dia meninggalkan dosa, maka dia tidak lagi menyukainya, tidak lagi senang. Malahan sekarang berubah perasaannya menjadi negatif. Makanya saya tulis menyesali. Ada juga Alkitab pakai istilah membenci dosa. Ini adalah perasaan yang menyertai perubahan pikiran. Dan harus karena ada perubahan pikiran. Kalau cuma berubah perasaan mah bisa berubah karena apa saja dan kapan saja, dan bisa bolak-balik. Ya. Orang itu bisa berubah perasaan yang sekarang lagi senang, sebentar bisa jadi sedih. Jadi perubahan perasaan itu akan permanen kalau didasarkan kepada perubahan pikiran. Cara memandangnya, cara menganggapnya sudah beda, sehingga perasaannya juga berubah secara permanen. Oke. Baru kemudian ada perubahan pada kehendak. Karena perasaannya sudah negatif, maka timbul ketidaksukaan, dan sekarang dia maunya justru menjauhi. Jadi kehendaknya sekarang menjauhi. Oke. Dan ini juga harus didasarkan kepada perubahan pikiran. Karena kalau misalnya dia menjauhi tapi terpaksa, artinya pikirannya sebenarnya nggak berubah. Dia tetap menyukainya, dia tetap berpikir bahwa itu dosa nggak apa-apa. Cuman dia terpaksa saja meninggalkan dosa, itu belum bisa disebut bertobat. Ngerti ya? Buat Anderson yang ketinggalan. Yang dimaksud dengan bertobat itu ini, ya, berbalik, meninggalkan dosa. Ini adalah definisi yang sederhana. Lalu dia itu harus pertama-tama perubahan pikiran. Jadi dia menganggap bahwa dosa itu, dia harus tahu, oh ini namanya dosa, dan dosa ini nggak benar, nggak boleh dilakukan. Harus punya pengertian itu dulu. Itulah sebabnya anak yang belum akil balik itu dia belum punya konsep yang matang tentang dosa, tentang baik dan benar. Ya. Makanya anak kecil nggak bisa dituntut tanggung jawab. Oleh sebab itu, kalau misalnya anak kecil melakukan suatu kejahatan, misalkan membunuh atau mencuri, maka menurut hukum, menurut Undang-Undang Republik Indonesia, dia masih belum bisa dituntut. Maka dia akan diurus oleh pengadilan yang untuk anak-anak juvenil, bukan pengadilan untuk orang dewasa.
Dan itu hukumnya ada yang undang-undangnya berbeda. Kenapa? Karena dianggap sebelum seseorang dewasa, dia belum memiliki pengertian yang sangat matang mengenai baik, tidak baik, benar, dan salah. Ya, masih labil. Nah, tentu persisnya kapan seseorang akil balik, kapan seseorang punya pengertian tentang baik dan tidak baik, benar dan salah. Ini adalah suatu proses. Dan mungkin sulit bagi kita untuk menetapkan suatu saat di mana, nah ini dia, mulai detik ini juga kamu sudah akil balik. Mungkin buat kita susah, karena kita nggak bisa melihat orang dan kita nggak ngerti pemikiran, pemahaman dia udah seberapa matang. Jadi biasanya kita menilai adalah berdasarkan apa yang kita amati dari seorang anak, dia sudah mampu atau tidak memahami konsep baik dan tidak baik, salah dan benar. Ya. Oke, jadi harus ada pemikiran yang berubah ya. Lalu kemudian pemikiran yang berubah ini menghasilkan suatu perasaan yang berubah juga. Karena dia sekarang berpikir bahwa dosa itu tidak benar, tidak baik, maka dia akhirnya menyesal. Akhirnya dia tidak suka. Ada perasaan tidak menyukai dosa. Nah, kadang-kadang ada istilah-istilah seperti membenci dosa. Ya. Nah, itu perasaan yang timbul dari perubahan pemikiran. Oke. Lalu sesudah itu akan ada perubahan kehendak. Karena sekarang sudah punya pemikiran yang beda, perasaannya juga terhadap dosa menjadi negatif, maka kehendaknya adalah untuk menjauhi dosa. Itulah yang kita sebut satu paket ini namanya bertobat. Ya, paham ya? Untuk lebih memahami perubahan ini, Pak, apakah perubahan-perubahan ini bisa dari keinginan sendiri atau setelah ada Roh Kudus di dalam kita? Karena dalam pada satu kejadian teman, dia terikat rokok sama miras. Istrinya sudah marah-marah, suruh dia stop karena biayanya besar. Dia sudah coba, tapi akhirnya balik lagi. Tapi ketika dia bertobat lalu bertobat, ya, otomatis dia bisa hilang sendiri. Maksud saya perubahan pikiran, perubahan perasaan, bisakah dari keinginan sendiri atau dorongan faktor manusia lain selain Roh Kudus ya? Ya. Atau karena Roh Kudus di sini seperti ada lampu gelapnya jadi hilang. Gelapnya jadi hilang. Ya, kalau ada lampu misalnya. Oh ya, jadi begini, yang berubah adalah pikiran orang itu. Ya, yang berubah adalah pikiran orang itu, perasaan orang itu, dan kehendak orang itu juga. Jadi itu dirinya sendiri. Tetapi tentu Roh Kudus membantu. Itulah peran dari Roh Kudus. Peran dari Roh Kudus ada. Jadi Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, membuat hati nuraninya berbicara, membuat dia merasa tidak nyaman kalau masih melanjutkan itu, mendorong dia untuk melakukan hal yang lain yang lebih baik dan lain sebagainya. Itu semua adalah pekerjaan dari Roh Kudus, tetapi itu bekerja di dalam pikiran dia. Tetapi pikirannya tetap punya dia.
Harus. Jadi bukan Roh Kudus yang pencet-pencet remote TV gitu, ganti channel gitu. Nah, enggak. Tuhan enggak pakai remote untuk mengendalikan hidup atau pikiran kita. Pikiran tetap punya kita. Perasaan tetap punya kita sepenuhnya. Dan kehendak juga tetap sepenuhnya punya kita. Hanya saja kalau seseorang sudah dilahirbarukan, bukan pakai ordo yang ini, kalau seseorang sudah dilahirbarukan, maka dia akan memiliki Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hatinya. Begitu. Ya. Ini pikiran dan perasaan ini kan pertobatan ya, berbalik meninggalkan dosa. Jadi ada perubahan dari pikiran dan perasaan. Tapi jika kehendaknya tidak dilakukan, bagaimana Pak? Apakah dia itu diselamatkan atau tidak? Contoh kan kayak orang sudah mengenal kebenaran Tuhan setelah di PA, jadi dia mengerti, dia punya sikap hati begitu. Tapi dia belum ambil keputusan begitu. Iya, berarti itu belum bertobat. Itu cuma paham mengerti. Iya, berarti belum bertobat. Karena orang bisa punya pikiran, tetapi dia tidak mau. Bagaimana dengan perasaan itu? Kan dia Perasaan itu bisa berubah-ubah. Begitu. Perasaan bisa menjadi tumpul bahkan. Oke. Jadi memutuskan orang diselamatkan itu Harus sampai kehendak berubah. Berarti juga kita makan gitu ya Pak. Kita makan kan intinya biar kita kenyang itu kan kita harus makan gitu. Nah, mungkin kita bisa kenyang kalau cuma bisa lihat gitu kan, bisa itu kayak hati itu gitu. Terus Iya, yang oke. pasti pengen, tapi kalau kita nggak makan itu kita nggak mungkin kenyang gitu. Terus kayak Iya. gitu ya Pak ya. Iya, bisa dijadikan ilustrasi. Oke. Nah, bagaimana dengan beriman? Ini bisa juga saya tulis beriman ya. Percaya itu sama dengan beriman. Bagaimana dengan percaya? Apa yang dimaksud dengan percaya? Percaya atau beriman ini membutuhkan suatu objek, sesuatu untuk dipercayai. Objek dari iman. Ya. Nggak mungkin ditanya kamu percaya. Kamu percaya nggak? Percaya. Percaya apa? Nggak tahu. Pokoknya percaya aja. Tidak ada orang yang percaya nggak ada apa-apa. Ya. Itu sama dengan tidak percaya, tidak punya kepercayaan. Jadi kalau seseorang percaya, dia harus punya kepercayaan. Kepercayaan itu disebut adalah objek dari imannya. Jadi apa yang dia percayai? Percaya itu bisa macam-macam. Ya. Misalnya iblis percaya bahwa Yesus sama dengan anak Allah. Kan ada roh jahat yang dari jauh aja melihat Yesus sudah langsung tahu, oh ini anak Allah gitu. Tetapi walaupun iblis tahu, sekali lagi ada pikiran, dia tahu, dan perasaannya juga ketakutan, tapi hanya itu saja, itu bukanlah objek dari iman, bukanlah satu keyakinan atau iman yang benar yang menyelamatkan. Jadi apa? Iman yang menyelamatkan itu atau objek dari iman yang benar, apa objeknya? Pertama pasti ada Yesusnya. Ya, ini haruslah inti dari iman yang menyelamatkan. Tidak ada keselamatan kalau tidak ada Yesusnya. Nah, kalau ini kita ambil, kita tutupin atau kita kurangin atau apa, iman apapun itu namanya, itu bukan iman yang menyelamatkan. Namanya bukan iman lagi. Ya, kalau kita sudah ambil Yesusnya, udah nggak ada keselamatan lagi. Jadi nomor satu harus ada Yesusnya.
baru kemudian percaya Yesus ini apa. Ya. Misalnya identitas Yesus, yaitu dia adalah Allah, dia adalah juru selamat, dia adalah orang yang menggantikan manusia dihukum atas dosa. Jadi pekerjaannya Tuhan. Ya, dan ini tadi udah saya hapus, yaitu mengenai keselamatan itu tadi. Proses keselamatannya. Bagaimana Yesus menjadi manusia, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit kembali dan naik ke surga. Oke. Ngomong-ngomong, itu adalah Injil yang diberitakan di dalam Perjanjian Baru. Kalau kalian baca di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal yang kedua, pasal yang ketiga, pasal yang ke-5, pasal yang ke-8, itu semua waktu para rasul menjelaskan Injil, mereka selalu berbicara mengenai identitas Tuhan Yesus. Mereka selalu berbicara mengenai Tuhan Yesus mati, bangkit, lalu kemudian dimuliakan. Nah, jadi ini merupakan elemen-elemen yang harus ada di dalam Injil. Ya, kenapa itu, Pak? Mengenai percaya dan beriman. Jadi kan ada argumen dari Tuhan. Argumen ada pertanyaan, mana yang dulu? Katanya beriman atau percaya? Sama ini, sama. Kalau ini nama lainnya. Ini sinonim. Sebenarnya bukan sinonim bagaimana, tapi yang dimaksud dengan percaya adalah beriman. Jadi ini istilah yang artinya sama. Betul, Pak. Maksudnya bertobat atau percaya dulu kali? Yang mana duluan? Kan Pak, argumennya begini Pak. Beriman kan kita tahu beriman tuh banyak begitu, banyak imannya. Tapi ini kan katanya bilang siapa yang duluan begitu. Ini kan cuma pertanyaan simpel aja sih Pak. Kamu kalau ditanya yang duluan mana? Kamu percaya dulu atau beriman dulu begitu? Pertanyaannya Pak. Jadi dia bilang kamu pilih begitu, percaya dulu atau beriman dulu begitu. Jawabannya percaya sama dengan beriman. Jadi ketika seseorang percaya, itulah dia beriman. Jadi itu sama dengan bertanya, kamu bernapas dulu atau menghirup udara dulu? Sama. Menghirup udara adalah bernapas. Bernapas itu artinya menghirup udara. Jadi yang mana duluan? Coba kamu pilih. Ya, ya sama saja. Ya. Apakah ateis itu dinamakan mereka beriman? Ateis Dinamakan mereka itu beriman. beriman. Beriman bahwa tidak ada Allah. Yang saya tangkap itu ya, yang beriman yang Bapak bilang itu harus ada objek. Iya betul. Jadi objeknya itu adalah ketiadaan Allah. Ya. Tapi kita tidak menyebutnya sebagai iman dalam pengertian yang menyelamatkan. Kita menggunakan kata beriman biasanya dalam pengertian iman yang benar, iman yang menyelamatkan. Oke. Pak, apakah salah kalau orang sering bertobat dan percaya itu bilang Sering bertobat dan percaya? Sering mereka bilang bahwa bertobat dan percaya itu tidak satu paket tapi berbeda. Artinya duluan bertobat atau duluan percaya baru bertobat. Oh ya. Jadi dipisahkan. Nanti sebentar lagi. Oh. Sebentar lagi. Tinggal sesaat lagi. Jadi isi dari atau imannya itu, ya,
haruslah percaya bahwa Yesus mati bagi manusia, menanggung dosa semua, berapa banyak semua, gitu ya, segala macam. Oke. Lalu termasuk di dalamnya adalah pengakuan mengenai dosa dan pertobatan. Oke, bentar ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena untuk mengakui Yesus sebagai juru selamat, berarti harus mengakui bahwa saya perlu diselamatkan. Berarti saya diselamatkan dari apa? Dari dosa. Ya, diselamatkan dari dosa. Dari hukuman. Dari hukuman. Hukuman ini akibat dosa. Dan dosa ini hendak saya tinggalkan. Oke. Jadi lihat bahwa ini apa yang dia percaya, Yesus adalah juru selamat. Berarti kalau saya menerima dia sebagai juru selamat, berarti saya perlu diselamatkan dong, baru saya terima dia sebagai juru selamat. Tapi diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari hukuman, dari maut. Sedangkan maut ini adalah akibat dari dosa. Nah, supaya saya diselamatkan dari dosa, maka saya harus meninggalkan dosa. Nah, meninggalkan dosa ini sama dengan apa nih? Bertobat kan? Ya. Jadi beriman itu mengandung bagian yang namanya bertobat. Pak, kan kita percaya di tempat ini bahwa selain kalau seseorang tidak percaya bahwa Yesus itu selamat, dia tidak diselamatkan. Artinya di luar Tuhan, kalau tidak percaya Tuhan, dia tidak diselamatkan. Nah, bagaimana kalau orang di luar sana ada orang yang sudah percaya dan sudah mengaku kan, tetapi dia tetap gereja di tempat yang sama. Maksudnya dia tetap di gereja pengajaran yang mengajarkan doktrin yang salah. Jadi sudah bertobat tapi masih tetap dalam gereja yang lama. Iya. Terus? Karena di gereja yang lama, apakah hal itu bisa dikatakan imannya nanti itu akan mati atau gimana? Ya bisa saja. Ya, karena iman itu kan adalah suatu kepercayaan. Kepercayaan itu bisa berubah, objeknya ini bisa berubah. Tapi kan kalau kepercayaannya sudah berubah menjadi tidak lagi ini, maka udah nggak diselamatkan lagi. Oke. nanti selama dia percaya itu selama satu-satunya seorang ini yang menyelamatkan dia, berarti dia masih bisa diselamatkan. Masih diselamatkan. Walaupun di tempat gereja yang sama. Ya. Oke. Bentar, itu masih agak jauh di depan. Saya tarik dulu ke belakang sini. Bukan bentuk selamat. Jangan buru-buru. Ini masih belum selesai. Tapi maksudnya kalian bisa mengikuti logikanya nggak nih, urut-urutannya? Bisa. Ya.
Ini pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan. Berarti yang tadi saya bilang itu bahwa iman sama bertobat itu satu paket. Itu terbukti di sini. Oke? Bahwa kalau kamu beriman itu sama dengan bertobat. Dan saya balik, bertobat itu harus berdasarkan iman atau kepercayaan yang benar. Kenapa? Oke. Jadi bertobatnya ini gimana nih ya? Yang ini nih, yang tadi berbalik meninggalkan dosa ini. Sekali lagi, kalau misalnya tidak ada perubahan pikiran, artinya dia nggak menganggap dosa itu salah. Dia menganggap dosa itu sebenarnya bukan dosa. Maka sekalipun dia meninggalkan itu bukan bertobat. Ya, contohnya misalnya minum alkohol tadi, atau merokok. Ya. Dia berhenti merokok. Alasannya bukan karena dia percaya rokok itu buruk, karena alkohol itu buruk. Dia berhenti karena bokeh. Nggak ada duit buat beli rokok. Apakah dia berhenti itu disebut bertobat atau meninggalkan rokok? Bukan. Cuman belum dapat kesempatan merokok saja. Seandainya dia ketemu ada puntung yang baru setengah terbakar gitu, mungkin dia udah langsung, waduh, ya kan? Dia pungut itu. Dia pungut lagi itu. Karena dia bukan meninggalkan rokok, dia cuma nggak ada uang untuk beli rokok. Makanya kalau bukan didasarkan kepada pemikiran yang tepat bahwa saya nggak mau merokok lagi, sekalipun dia berhenti, itu bukan namanya bertobat. Oke? Jadi kalau seorang dia tidak berdosa, tetapi bukan karena dia percaya kepada Yesus, bukan karena dia mau menerima Yesus sebagai juru selamat, bukan karena apa, itu namanya bukan bertobat. Karena meninggalkan dosa yang benar, yang menyelamatkan, yang sungguh-sungguh meninggalkan dosa adalah karena sekarang percaya kepada Yesus. Adalah karena menerima Yesus menyelamatkan dia dari hukuman dosa. Itu namanya meninggalkan dosa. Oke, maka sekali lagi mau dibolak-balik bagaimanapun, di dalam beriman itu ada pertobatan. Dan pertobatan itu haruslah karena iman. Tidak bisa dipisah. Kalau kamu cuma bertobat tanpa beriman, itu nggak bisa. Nah, ada satu lagi, yaitu ketika seseorang bertobat, itu kan dia gimana ya? Dia tadinya lagi ke sini, ini dosa, jadi dia positif ke arah dosa. Lalu kalau dia bertobat, balik arah, sekarang dia meninggalkan dosa. Oke. Tetapi ini kan berarti arah panahnya sekarang kemana? Kalau tadi ke arah dosa, kalau dia meninggalkan dosa, arahnya kemana? Apakah begini? 360 derajat. Balik lagi kan? Kalau dia meninggalkan dosa harus kepada apa? Nah, ini harus kepada kebenaran atau kepada Yesus. Kalau nggak ada objeknya berarti sama halnya dosa. Ya berarti putar-putar di sini lagi gitu. Karena tidak ada objek yang kemana, kan dia tadinya di dalam dosa. Di dalam dosa nih. Nih, di dalam dosa, saya perlebar lagi lingkarannya. Dia di dalam dosa,
Kalau dia tidak menuju keluar dosa, berarti dia masih di dalam. Masih di dalam. Dia harus meninggalkan, artinya dia keluar dari dosa. Nah, tanpa adanya Yesus, dia nggak keluar. Gitu. Ya. Oke ya, ngerti ya? Cuma hanya meninggalkan perbuatannya ya. Kalau seandainya dia meninggalkan perbuatan yang bukan karena iman, maka itu dia meninggalkan perbuatan A. Tapi dia masih melakukan B, C yang masih di dalam dosa. Dia harus meninggalkan semuanya. Oke? Ini saya hapus dulu. Udah mulai penuh papannya. Yang mana yang dihapus ya? Inilah ya. Ini gambar gak penting. Nah, sekarang iman itu kan dia percaya. Nih, percaya. Percaya kan harus ada sesuatu yang dipercaya. Percaya itu adalah pakai pikiran. Ya, tadi di awal saya bilang kamu nggak mungkin percaya sesuatu yang kamu tidak ketahui. Oke, misalnya ada yang disebut teori relativitas. Siapa yang percaya kepada teori relativitas angkat tangan? nggak tahu arti teori Ya, kalau kamu tidak tahu tapi berani-berani angkat tangan, nanti saya akan tanya, apa itu teori relativitas? Makanya nggak Ya. Jadi kalau kamu tidak tahu, tidak mungkin kamu percaya. Ya. Kalaupun kamu ngaku saya percaya, tapi itu kosong karena kamu nggak tahu apa yang kamu percaya. Jadi kalau kamu tidak mengetahui, kamu tidak mungkin bisa percaya. Berarti kamu harus punya pengetahuan. Oke? Berarti bisa hapus lagi. Iman itu harus ada pengetahuan. Iman itu terdiri dari pengetahuan. Lalu kemudian menghasilkan perasaan. Ini udah sering diulang di mana? Di blog kelas ya. Masih belum apa-apa itu, aduh. Lalu kemudian menghasilkan kehendak. Tunggu dulu. Ini barusan saya jelasin beberapa menit yang lalu. Di mana? Itu kan ya? pikiran, perasaan, kehendak. Sama pikiran sama pengetahuan itu sama. Kalian lihat nggak bahwa sebenarnya beriman atau percaya itu sama dengan bertobat? Karena sama-sama pakai pikiran, sama-sama menghasilkan perubahan pada perasaan dan menghasilkan kehendak. Bertobat dan percaya itu sama, itu satu paket. Oke? Ya. Bagaimana kita cara menjawab argumen Calvinis itu yang berkata iman itu dikaruniakan, dan sedangkan kita bilang itu objek itu yang dikaruniakan. Bagaimana? Karena mereka juga ada ayat-ayat yang berkata iman itu dikaruniakan dan bukan objek yang berkata. Ya. Jadi
Bagaimana menjawab iman itu dikaruniakan? Karena iman itu ada ini ya, pengetahuan, ada pikirannya, kemudian ada perasaannya, lalu ada kehendaknya. Maka seandainya ini dikaruniakan, kira-kira bagian mananya yang dikaruniakan sih? Mungkin awalnya kan? Oh, pikirannya yang dikaruniakan. Kalau benar bahwa pikirannya yang dikaruniakan, maka itu seperti Tuhan pakai remote control, pindah channel. Pikirannya berubah channel, ya kan? Percepat, fast forward gitu kan, jalannya cepat. Jadi kalau pikirannya yang dikaruniakan, berarti itu, ya, berarti Tuhan mengendalikan, berarti Tuhan mengontrol pikiran kita. Kira-kira itu sesuai dengan Alkitab bukan? Kalau demikian, maka harusnya nggak usah susah-susah lagi. Paulus bilang rohnya berkehendak, tetapi apa yang diperbuatnya ternyata tidak ini. Ternyata lemah, malah melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh roh. Berarti juga bukan kehendak yang dikaruniakan. Bagaimana dengan perasaan? Apakah Tuhan kasih kita perasaan? Saya rasa mereka juga bukan berpikir demikian, ya. Karena kadang-kadang kita bisa merasa down, kita bisa merasa lemah, kita bisa merasa kecewa. Masa Tuhan mengaruniakan kepada kita kecewa? Jadi yang mana yang dikaruniakan? Kita tanya. Kira-kira menurut kamu, kalau memang iman dikaruniakan, apanya yang dikaruniakan? Tentu, kalau begitu jawabannya sebenarnya ada iman yang lain, yang mungkin bukan harus mengenai ini, ya, yaitu adalah pertumbuhan iman. Tetapi sekali lagi, pertumbuhan iman itu tetap mengandung ini kan. Bagian mananya yang dikaruniakan? Kalau seandainya dikatakan pertumbuhan iman, berarti nggak ada dikaruniakan. Kalau dikaruniakan berarti dia mentok. Jadi yang dikaruniakan itu antara lain misalnya dikasih kesempatan, tanpa adanya kesempatan, ya nggak akan tumbuh-tumbuh, ya kan? Lalu apalagi dikasih kekuatan, sehingga ini kehendaknya itu benar-benar bisa terjadi. Apa yang dia kehendaki, yang dihasilkan dari perasaan, dari pengetahuannya, Tuhan bantu.
sehingga bisa terlaksana. Sehingga ketika ini siklusnya lengkap, maka imannya akan bertumbuh. Begitu. Nah, itu adalah bantuan dari Tuhan. Makanya dikatakan dikarunia. Tetapi bagaimana pengetahuannya punya siapa? Punya dia dong. Pikirannya itu punya dia kan. Perasaannya juga perasaan punya dia. Kehendaknya juga kehendak dia. Kalau kehendaknya kehendak Roh Kudus, maka itu namanya imannya si Roh Kudus. Kalau pikirannya punya Roh Kudus, berarti itu imannya Roh Kudus. Oke. Jadi di karunia iman ini, di karunia kasih iman ini sama dengan hal Tuhan sudah membuat seseorang itu harus percaya kepadanya. Enggak. Bukan kalau Dia sudah beriman dulu. pemahaman Calvinis seperti yang Oh iya betul. Pemahaman Calvinis adalah bahwa dia tadinya nggak beriman sama sekali, nggak ada nih. Jadi semua nggak ada dulu, nggak bisa. Sebelum ini. Jadi harus ini dulu, baru ini kebuka. Ya, sebelum ini maka nggak ada, ini semua di bawah ini nggak ada, nggak bisa percaya. Jadi makanya benar bahwa imannya itu dikaruniakan lewat kelahiran kembali. Orang yang dipilih akan dikaruniai kelahiran kembali, yang tidak dipilih ya tewas sendiri. Tetapi itu berarti bahwa kepercayaan seseorang itu bukanlah pemikiran dia sendiri dan bukanlah iman dia sendiri, tetapi imannya Allah. Ya, karena kan bukan pemikiran dia sendiri, tetapi iman yang Allah kasih, pemikiran yang Allah kasih. Berarti bukan pemikiran dia sendiri dong, pemikirannya Allah dong. Berarti bukan iman dia sendiri dong, imannya Allah dong. Jadi pemahaman kita kan mengenai itu kan mengenai itu. Ya, seperti pemahaman kita. Berarti yang Tuhan karuniakan itu adalah kalau orang sudah punya iman, lalu kemudian imannya itu bertumbuh ke arah yang macam-macam, kepada kepenuhannya. Karena iman yang begini ini masih sederhana banget. Ya. Ini iman yang masih biji yang barusan ditanam di tanah, lalu kemudian muncul tunasnya. Belum sempat berbuah apa-apa, baru pertobatan doang. Dan ini masih sangat tipis. Kalau misalnya tidak dipupuk, ini berbahaya. Kalau tidak dipertebal, ini bisa ditabrak dan jebol. Misalnya, lalu kemudian datanglah beberapa orang dari Yerusalem dan berkata bahwa selain percaya kepada Yesus, kamu harus juga disunat. Makanya Paulus marah sekali dan bilang kepada orang-orang Galatia, hai orang-orang Galatia yang bodoh, ya, mengapa kamu begitu lekas ya, meninggalkan Injil yang telah diberitakan, lekas berbalik dari Injil. Jadi sebenarnya ada Injil, tetapi kalau diubah-ubah maka sudah bukan Injil lagi. Jadi kalau dia percaya kepada sesuatu yang sudah diubah-ubah, dia bukan lagi percaya kepada Injil. Ya, dia sudah percaya kepada kebohongan. Jadi blank Pak, blank nggak bisa mengikuti gitu Pak. Mengenai yang ini tadi Pak, yang Tuhan karuniakan itu Pak. Kan, jadi yang Tuhan karuniakan adalah macam-macam. sempat ya. Nah,
tetapi pikirannya bukan. Mungkin pengetahuannya bisa Tuhan kasih apa? Alkitab, firman. Tetapi pemikirannya manusia sendiri bukan Tuhan yang setting, bukan Tuhan yang tulis programnya. Walaupun dikasih firman Tuhan, manusia itu harus mempelajarinya, harus mengertinya. Nah, Tuhan bisa membantu dia mengerti. Tuhan bisa kasih ada guru yang menjelaskan dengan sistematis mungkin. Tuhan bisa membuka pikirannya sehingga dia mengerti, tetapi itu harus pikiran dia sendiri. Tuhan bisa kasih kesempatan, ikut kelas kah, ikut apa segala macam, oh makin mengerti. Mendengarkan khotbah, kebetulan nonton misalnya Fondasi Iman Kristen Alkitabiah di YouTube, atau ikut mendengarkan Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya di Facebook, segala macam, pokoknya ada kesempatan. Lalu kemudian mungkin ada kesempatan lagi untuk melayani Tuhan di dalam jemaat lokal. Itu adalah kesempatan supaya kehendaknya itu bisa direalisasikan. Sesudah dia mengerti, sesudah dia punya perasaan yang positif terhadap itu, baru kemudian dia akhirnya mempraktekkannya. Akhirnya imannya bertumbuh. Nah, itulah yang dikaruniakan oleh Tuhan. Pak, yang saya tangkap salah satu yang dikaruniakan Allah yaitu objeknya, Pak. Mungkin Yesus Kristus adalah karunia Allah. Bisa, ya, makanya itu firman. Ya, selain dari kesempatan dan kekuatan. Kalau untuk kepribadian manusia seperti pikiran, perasaan itu kan pribadi, Pak. Mungkin itu. Bisa beberapa berkata juga tanpa objek mereka tidak bisa beriman. Apa? Tanpa ini objek iman itu diberikan iman oleh Tuhan. Makanya kan dalam Kalvinis itu karena mereka sudah mati dan tidak mampu merespon, maka dihidupkan terlebih dahulu dan pasti iman katanya. Iya, tidak pernah kita baca itu di dalam Alkitab. Itu konsep yang tidak terdapat di dalam Alkitab. Oke. Mau ayat apapun yang dikutip, nggak ada yang bilang begitu. Misalnya dia mau bilang Lydia kah, Tuhan membuka hatinya, membuka hati, jangan diubah kata-katanya menjadi diberikan iman. Membuka hati tidak sama dengan memberikan iman. Ya, jangan mengubah-ubah kata-kata Alkitab. Oke? Bagaimana tadi? Bertobat dan iman, bertobat dan percaya itu sama. Ya. Oh ya, tadi saya lagi proses menjawab Diaman punya itu tadi, kalau tetap di gereja yang salah diselamatkan atau tidak. Memang untuk diselamatkan itu hanya perlu iman yang sederhana. Tetapi iman yang sederhana ini sangat mudah dibelokkan. Kenapa? Karena tidak banyak pengetahuan lain yang mempertebal ini. Ya. Contohnya, waktu Hawa ditipu oleh iblis. Kenapa bisa sampai iblis berani bilang, enggak, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Karena Hawa enggak punya pengalaman, ya kan? Makanya iblis bisa ngomong gitu dan Hawa percaya aja. Tapi seandainya Hawa punya pengalaman
maka Hawa pasti udah langsung, iblis kamu bukan ular, kamu iblis. Seandainya Hawa punya pengalaman kan, maka Hawa nggak akan ketipu, benar nggak? Jadi kalau pengetahuannya Hawa itu dipertebal, pengetahuannya misalnya tentang ya waktu itu sih memang susah dipertebal karena dia belum tahu dosa itu apa dan belum pernah ada orang yang berdosa sebelumnya. Jadi memang mau ditambah bagaimana juga bingung saya. Bukankah dia punya kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan? Iya mungkin. Nah, ya, mungkin seandainya kalau Hawa tahu lebih banyak gitu, dia bisa berargumen dengan si iblis, dengan si ular. Enggak. Kalau kamu makan buah itu, beneran kamu mati. Ya, kamu mati. Buktinya Adam mati, Set mati. Kemudian semua itu silsilahnya mati. Umurnya 930 tahun mati. Umurnya 915 tahun mati. Mati. Nah, si Hawa bisa nunjuk nih, ya, mati kan. Kalau saya makan buah ini saya mati. Berarti kamu iblis, bohong. Berarti di situ Tuhan tidak memberitahukan kepada Hawa kalau makan buah itu nggak mati, cuma mati rohani, Pak. Berarti enggak, kasih tahu dong. Tuhan kasih tahu Adam. Tuhan kasih tahu Adam, pada hari kamu memakannya kamu pasti akan mati. Ini ada pertanyaan. Berarti dia ada pengetahuan, Pak, kalau makan buah itu nggak mati langsung. Sebenarnya dia punya pengetahuan, hanya pengetahuannya itu masih tipis, ya. Dan karena pengetahuannya ini kurang sempurna, makanya iblis punya celah. Apa yang tidak sempurna? Yaitu dia bilang bahwa kalau kamu sentuh saja kamu akan mati. Nah ini salah, ya. Karena dia salah ini, maka iblis jadi punya celah. Jadi si ular itu langsung akan naik ke pohon itu, lalu kemudian ular sentuh buah itu. Nah, lihat gak mati kan? Ular bisa bilang sama Hawa, nih lihat saya sentuh ya, gak mati. Berarti Allah bohong. Berarti kalau kamu makan buah ini kamu gak akan mati. Jadi si Hawa jadi bimbang nih, Pak. Bener ya? Kok disentuh gak mati? Tapi coba kalau Hawa tahu, oh enggak, sebenarnya disentuh nggak mati kok. Kalau dimakan baru mati. Pengetahuannya nggak ada. Nah, pengetahuannya makanya kurang. Nah, itu kan iblis yang bikin dia ini, bikin yang nipu dia. Seandainya manusia hari ini ditipu oleh iblis, hasilnya sama. Mesti ditambah sunat lah, ditambah baptisan lah, bisa disucikan pakai minum itu perjamuan lah dan lain-lain. Itu semua adalah mengubah intinya. Nah, seandainya manusia punya pengetahuan yang sudah ditambahin, ditebel-tebelkan, sehingga dia bisa cross check, ya, dia cross check. Masa sih dibaptis? Untuk diselamatkan harus dibaptis. Tapi setahu saya baptisan itu adalah baptisan orang yang sudah bertobat. Baptisan adalah yang sudah percaya, sebagai tanda orang sudah percaya. Setahu saya baptisan itu untuk orang yang sudah diselamatkan. Nah, jadi kalau dia punya pengetahuan, dia bisa cross check. Dan itu nggak segampang itu disesatkan. Tentu pengetahuan yang salah berarti cross checknya itu bisa salah, ya, karena pengetahuan yang dia pakai untuk cross check salah. Atau misalnya dia nggak tahu, berarti ada lubang-lubang
Dia mau bikin jembatan ke sini, jembatannya nggak nyampe karena ada satu lubang pengetahuan di situ yang dia nggak bisa pakai untuk jadikan cross check. Oleh sebab itu, maka kalau berada di gereja yang salah, yang pengajarannya salah atau tidak mengajarkan kebenaran, itu imannya akan tetap kerdil dan akan tetap tipis. Dan itu sangat-sangat berbahaya sekali. Oke? Jadi walaupun jawaban saya tadi, kalau orang tetap di gereja yang salah, dia diselamatkan atau tidak? Selama dia masih beriman, dia akan tetap selamat. Tetapi pertanyaannya, berapa lama dia bisa tetap beriman? Nah, berapa lama dia bisa bertahan? Adam dan Hawa saja KO. Adam dan Hawa aja KO. Ya. Dihajar sama ular. Ya. Ada sedikit yang pertanyaan yang sama. Ya. Kalau tadi kan konteksnya dia berjemaat di gereja itu. Nah, kalau sekarang dia adalah gembalanya yang datang ini kan juga banyak yang belum ada baru juga. Kira-kira ini gembalanya bisa jadi terpengaruh dia atau bagaimana kira-kira? Gimana dianya sudah diselamatkan tetapi masih berjemaat di gereja yang salah. Kalau tadi kan berjemaat di gereja yang salah. Jadi dia kemudian pertumbuhan atau dipengaruhi oleh sana ya juga. Kalau sekarang kita balik, ternyata dia adalah gembala, kita salah satu gembala. Lalu yang calon-calon jemaat ini adalah orang-orang kan yang belum lahir baru. Iya. Nah, kira-kira gembalanya bisa terpengaruh mereka nggak? Misalnya Romi, Pak, lagunya jangan himne Pak, ulang daerah misalnya gitu atau semacamnya gitu. Bisa, ya. Bisa. Jadi sekali lagi ini kan butuh pengetahuan. Ya. Segala sesuatu itu butuh pengetahuan yang benar. Untuk melakukan sesuatu yang benar harus didasarkan pada pengetahuan yang benar. Tanpa ada pengetahuan yang benar, tidak mungkin menghasilkan perbuatan yang benar. Makanya di Ibrani 11 ayat 6 dibilang, sebab tidak mungkin manusia berkenan kepada Allah tanpa iman. Nah, kalau misalnya seorang gembala ini dia sudah beriman, maka dia harusnya melakukan apa yang benar. Tapi kalau imannya ini masih kerdil, masih tipis, maksudnya penuh dengan yang salah lah gitu. Penuh dengan yang salah, itu berarti kan imannya sebenarnya yang sebenarnya nggak banyak, nggak kuat. Karena penopang-penopangnya ini kopong. Jadi dia bisa terpengaruh. Dia bisa mengikuti apa yang salah, kehendaknya jadi salah. Karena pengetahuannya salah. Maka menghasilkan kebijakan yang salah, pengajaran yang salah, gerejanya jadi salah, ikut nasihat yang salah. Kenapa? Karena kurang pengetahuan yang benar. Begitu. Ya, terpengaruh dan lain sebagainya bisa. Karena segala sesuatu butuh pengetahuan yang benar. Oke? Itu. Tadinya saya mau sampai 9 atau 10 Romawi. Ternyata nggak sampai. Ya udah nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Nah, masih ada nggak ini tentang bertobat dan percaya? Mungkin ada, tapi masih ada beberapa minggu kok untuk ini, dan ini masih overlapping dengan beberapa yang nanti akan kita bahas. Masih bisa. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya Pak, satu lagi. Ya. Pertanyaan mungkin sedikit menyimpang. Pada waktu sebenarnya ular itu pada waktu penciptaan memang sudah nggak ada kakinya atau setelah peristiwa Adam dan Musa baru nggak ada kaki.
kakinya. Kalau tidak salah di kitab lain, Wahyu atau di mana kan ada ular tua atau naga tua ya Pak ya. Kalau nggak salah ada kalimat gitu. Nah kalau memang itu bisa ada istilah naga, kalau kita lihat naga itu kan dalam budaya Tionghoa itu ada kakinya yang mereka bikin. Jadi sebenarnya pertanyaan saya itu pada penciptaan itu ada kakinya apa nggak ada? Ya terus terang saya nggak pernah lihat, jadi saya nggak tahu. Itu kan hanya perkiraan kita. Dan juga budaya Tionghoa itu hanyalah kebudayaan atau kepercayaan Tionghoa. Bisa jadi, ya. Walaupun sekali lagi pengetahuan orang Tionghoa juga tidak sempurna. Jadi tetap saja walaupun bisa jadi, sama juga belum tentu. Ya. Dan tidak ada gunanya bagi kita berspekulasi ular punya kaki berapa sebelum dan sesudah kejatuhan. Begitu. Bisa saja, dan saya juga nggak tahu. Sebelum kejatuhan ular itu masih bisa jalannya begini gitu. Siapa tahu. Tapi sesuai dengan ayat Alkitab Pak, engkau berjalan dengan perut katanya berarti mengindikasikan dia ada kaki Pak. Maksudnya dia jalan itu pakai sesuatu yang bukan dari perut Pak. Mungkin. Bisa jadi. Makanya kita bilang bisa jadi. Satu lagi Pak, ini agak menyimpan. Kami debat-debat di asrama di Lambawang mengenai kotoran itu binatang di itu Pak, di kapal Nuh. Jadi mereka buang kotorannya di mana? Disiram. Kan di dalam itu semuanya sudah ditutup, dikunci. Disiram. Enggak laku. Kan air kan banyak kan? Iya. Enggak laku. Iya di situ di dalam kapal Pak. Kan tidak keluar. Tapi kalau disiram air. Ya, kenapa? Sebanyak apa binatangnya banyak kan lama. Jadi Pasti nggak dibuang-buang. pada kotoran juga. Itu Pak, makanan itu kan kami juga di abang itu masalah ibadah itu kan. Memang makanan yang diambil ini dari binatang juga kalau mereka kan ada itu ya. Kan makanan dari binatang. Maksudnya makanan binatang itu dan serta makanannya dalam beberapa itu apakah dia ambil dari binatang tersebut atau gimana? Tanya Tuhan. Karena kita lihat dari film-film itu susu sapi itu dikasih sama singa semuanya. Ya, jadi begini. Ada satu buku yang bagus sekali, kalau nggak salah dibuat oleh Wood Morapi di perpustakaannya Pak Suhento kayaknya sih. Itu dia melakukan suatu penelitian mengenai kemungkinan, segala kemungkinan tentang Bahtran, mengenai volume, ukuran, kekuatan kayu, kemudian volumenya dengan jumlah binatang, jumlah spesies yang masuk. Kemudian dia melakukan studi jumlah makanan yang diperlukan. Kemudian bagaimana caranya sistem kasih makan yang bisa dilakukan oleh 8 orang. Sistem untuk pembuangan yang bisa diatur oleh 8 orang. Semuanya udah dipelajari dan ada sistem yang plausible, yang mungkin, yang masuk akal. Itu udah orang pikirin.
Ya. Dan di Kentucky di Amerika, mereka beberapa tahun yang lalu membuat suatu replika bahtera dengan ukuran yang otentik, 3 tingkat juga, dan diisi dengan binatang-binatang yang ukurannya kurang lebih otentik. Jadi rupanya mayoritas sangat besar dari binatang itu berukuran anjing atau lebih kecil. Ya, sangat mayoritas yang sangat besar itu ukurannya seukuran anjing atau lebih kecil. Coba aja, coba kalian sebutkan, ada berapa binatang yang kalian bisa sebutkan yang lebih gede dari anjing? Berapa? Oke, coba sebutkan 100. Kamu tahu nggak 100 binatang yang lebih gede dari anjing? Tentu lebih dari 100. Ya. Hanya saja jauh lebih banyak binatang yang lebih kecil daripada anjing. Oke? Dan itu tidak butuh ruang yang besar. Dan lagi pula ikan nggak ada yang dimasukkan. Saya bingung gimana dia masukin lalat, nyamuk. Iya. Memang mereka nurut ya. Bisa aja kan? Ya, Ya kan? Nyamuk kan nggak usah dikasih kandang ya. Nyamuk nggak usah dikasih kandang. Lalat juga nggak usah. Tapi kalau bicara kayak lalat kan dia kan masa hidupnya tuh sangat singkat sekali gitu Pak. Jadi kayaknya disertai semua hampir-hampir. Iya. Kalau Iya, memangnya kenapa? Kan nggak ada ya Pak? Hah? Binatang-binatang laut. Tidak ada binatang laut yang masuk. Kalau kalian baca di dalam Kejadian, Tuhan tidak suruh Nuh bawa masuk binatang laut. Berarti lalat sama nyamuk mungkin enggak juga kayaknya. Nyamuk iya masuk. Kan semua yang di udara katanya, yang melata di darat dan yang terbang di udara. Makanya merpati dibawa masuk, gagak dibawa masuk. Sepasang. Nyamuk nggak usah Nuh yang bawa masuk. Dia masuk Yang sendiri. Yang masuk sendiri dia. Mungkin dia numpang di itu Pak, bulu-bulu di binatang. Iya betul. Ya. Sarangnya di situ Pak. Bisa Jadi nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih kandang, nggak usah dikasih minum. hidup Pak. Hidup. Beternak. Ya. Nah di dalam replika bahtera Nuh yang di Kentucky itu, yang dikelola oleh Answers in Genesis, itu di dalamnya sudah ada sistemnya, dijelasin sama dia. Oh, nanti kasih makan caranya gini. Terus kalau misalnya ini diberesin gimana? Ya. Dan memang betul Tuhan bisa saja membuat binatang yang sepasang-sepasang itu datangnya nggak harus yang sudah dewasa. Bisa kok yang masih kecil. Misalnya panda kan gede ya, beruang kan gede. Tapi kalau anaknya yang dibawa masuk kan kecil, ya. Nah, sepasang yang masih muda. Nggak harus yang udah tua, yang udah gede banget. Dinosaurus kalau udah gede ya, kalau udah tua ya memang gede. Tapi kalau dia masih kecil ya masih kecil. Dan tadi juga sudah disebutkan, bisa saja Tuhan membuat mereka hibernasi. Kita tahu kok ada binatang yang hibernasi. Ya. Ada binatang yang secara periodik hibernasi. Ada binatang yang hibernasi kalau kekurangan makanan. Ada binatang yang hibernasi kalau suhunya turun. Dan bisa saja kalau hujan 40 hari 40 malam, ya suhunya menurun. Ada binatang yang hibernasi ya karena macam-macam alasan. Tuhan bisa saja membuat sebagian dari mereka tertidur. Toh Adam juga dibikin oleh Tuhan tertidur, ya, tidak susah bagi Tuhan untuk bikin binatang-binatang tidur. Ini sangat tidak memang binatang pada saat itu dijaga oleh Tuhan. Kan cuma sepasang, seandainya mati satu berarti nggak ada itu.
Betul. Jadi pasti Tuhan pelihara. Oke ya. Ada waktunya sudah lewat. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami masih ingin belajar terus dan kami ingin melengkapi pengetahuan kami dengan lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan. Mohon Kau terus berikan kami kesempatan. Minggu depan juga nanti kami akan kembali belajar lagi. Tuhan tolong pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.